A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Jiwa sehat? Imannya kuat? Alhamdulillah. Banyak kita kalau ditanya sehat yang dipikirin cuman badannya aja, Pak. Ya, padahal masih ada jiwanya. Belum lagi kita lihat lagi keimanan kita gimana. Betul apa betul? Orang yang imannya kuat, insya Allah hidupnya nggak pernah gelisah. Ya, tapi kalau kita mulai gelisah, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Seolah-olah nggak yakin bahwa ada Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, hari ini kita coba mengkaji permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang Al-Quran dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, ada nggak orang yang pernah ngalamin ngutangin orang uang? Kayaknya banyak ini. Pernah nggak pas lagi naginya susah? Banyak. Giliran minjem baik-baik. Giliran ditagih susah. Ada nggak yang pas ditagih galakan dia? Waduh, banyak banget. Kita akan angkat tema nih tentang utang ya. Bu, ini cerita buat orang yang memberikan hutang dan juga yang menerima hutang ya. Gimana Islam memandang ini ya. Kita nggak akan menyudutkan salah satu, cuman kita sama-sama yuk kayak ngasih kesadaran gitu ya. Buat yang ngutang, bayar hutangnya ya. Yang menghutangi juga seperti apa sih di dalam Islam. Temanya adalah utang janji dunia yang menagih di akhirat. Untuk kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Dai kita Randy Tanjung. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Silakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ya. Bu, kita hidup di muka bumi ini, alangkah bisa tenangnya kehidupan kita manakala kita bebas dari hutang. Betul? Kita tidak menjamin seseorang yang memiliki mobil yang mewah, turun dari kendaraan yang mewah, rumahnya begitu sangat bagusnya, kita belum yakin saat sekarang ini apakah yang semua mereka miliki itu bebas dari hutang ya. Betul? Siapa tahu masih kredit, betul nggak? Kenapa? Jangankan mereka yang orang yang kaya, kita saja termasuk ibu-ibu pengajian, jilbabnya masih ngutang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kenapa? Zaman sekarang ini begitu sangat mudahnya untuk minjem, betul nggak? Kita ngaji, besok kita ada acara iNews TV, yuk kita sama-sama biar seragam, kompak semuanya. Gak apa-apa dah, kita beli jilbab 3 kali bayar ya. Hidup zaman sekarang ini kenapa banyaknya hutang kita? Karena kita lebih mengedepankan gaya hidup konsumtif.
Tapi kalau seandainya kita hidup saat sekarang ini lebih mengutamakan kebutuhan kita, apapun yang kita miliki saat sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Maka Allah dengan tegas menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang begitu sangat panjangnya di dalam Al-Quran. Yang paling panjang Al-Baqarah 282 ternyata membahas terperinci masalah hutang piutang. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Kalau seandainya hamba-hambaku yang beriman, ketika engkau memiliki urusan hutang piutang, maka catatlah. Nah, harus dicatat. Zaman saat sekarang ini orang banyak berhutang dengan bahasa yang begitu sangat lembutnya, dengan bahasa begitu sangat meminta, memohon agar bisa dipinjemin utang. Betul? Tapi ketika setelah meminjam, maka dia berusaha lari akan siapa yang meminjamnya. Bahkan ketika ditagih cuma nanya doang, Bu, nanya doang, udah ada apa belum? Galak dianya. Ya, ketika meminjam dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bagus, ketika ditagih, masya Allah, dia begitu sangat galaknya ketimbang yang nagih dari orang bank. Betul gak? Dan inilah yang terjadi saat sekarang ini. Di mana ketika kita mau minjemin, terkadang ya Allah nggak mau saya minjemin dia. Kenapa? Bukan nggak mau minjemin, ketimbang nanti saya pinjemin, jadi berurusan kita, silaturahim kita jadi putus nantinya. Betul nggak? Berapa banyak kita minjamkan uang, saya tahu mereka tidak mampu untuk bisa membayarnya. Yang kita pinjamkan adalah kita niatkan untuk sedekah. Contoh nih, contoh. Ada yang mau minjem 2 juta. Minjemnya 2 juta. Kita tahu kalau kita pinjamkan 2 juta ini akan membebani dirinya. Akhirnya kita kasih aja dengan niatan kita nggak mau minjemin, dengan niatan nih saya ada uang 500.000 silakan pakai. Tapi nggak usah ngomong bahwa saya nih ikhlas, nggak usah. Biarkan mempelajari bahwa dia bisa hidup dengan penuh tanggung jawab. Betul? Berapa banyak saat sekarang ini kita nggak tega. Yang tadinya ketemu kita jalan sama-sama ke masjid, ketemu kita, jumpa dengan kita bersalaman, kita tegur sapa. Ketika dia minjem uang, dia sudah tahu jatuh temponya saat sekarang ini. Ngelewat ke rumah kita nggak berani dia. Akhirnya muter dia ke sana. Ketemu kita lari dia. Padahal kita nggak ada niat mau nagih, betul nggak? Tapi kenapa dengan hutang ini membuat dirinya itu serba susah, serba sulit. Bahkan ketika dia berjanji akan hutang, di sanalah ketika dia tidak berusaha untuk mengembalikan itu, sampai kapanpun Allah tidak memberikan keluasaan untuk dapat membayar hutang. Karena di dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyatakan, ketika kita memberikan keringanan orang yang berhutang, disitulah nilai pahala bagi kita. Tapi ketika kita tagih, kulkasnya baru ganti, tukang AC baru datang, ditanya ngapain bang? Ganti AC. Ada yang datang lagi beli motor baru. Ketika ditagih bilangnya kagak ada. Ada nggak yang kayak gitu? Bingung kita. Utangnya ada tapi nggak mau bayar, dibilangnya kagak mampu tapi elektroniknya ganti-ganti. Betul? Nah, yang seperti inilah yang ketika dia tidak membayar hutangnya, maka dosa baginya. Ya, maka di dalam Al-Quran perintah yang pertama adalah kita mengingatkan sebagai kita yang memberikan hutang, kita mengingatkan karena itu hak
kita menagihnya. Kenapa? Makanya itu di dalam Al-Quran Allah bilang suruh dicatat. Kenapa? Ketika dicatat hutang yang begitu besar, maka nanti ketika dia meninggal dunia ada catatannya, ada buktinya. Zaman sekarang kalau seandainya nggak dicatat, terkadang bisa kita dibalikin. Pok, bayar hutangnya Pok. Kapan saya punya hutang? Perasaan saya nggak punya hutang, mana buktinya? Kita nggak ada catatannya, nangis kita. Betul nggak? Sungguh tega dirimu. Giliran butuh datang-datang ke saya, giliran dipinjemin seakan-akan dia tidak mau mengakui bahwa dia punya hutang. Itu yang pertama, tagih. Yang kedua, di dalam Al-Quran memberikan keringanan. Kita tangguhkan, ya sudah, nanti kapan ada silakan dibayar. Yang kedua perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga perintah Allah di dalam Al-Quran, sudah kita lihat orangnya habis sakit dia, keluarganya juga ekonominya susah, nggak ada kemampuan untuk membayar. Kita tahu itu semua. Kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahin itu semua, lunasin itu, anggap lunas hutangnya, maka itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi yang punya hutang nggak boleh keseringan baca ayat itu. Nanti pas ditagih hutangnya, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahin, lunasin hutang saya, maka lebih baik bagimu. Ini bahaya kayak begitu ya. Ya, maka kita punya berusaha, mudah-mudahan kita niatkan, kita punya hutang, kita niatkan, mudah-mudahan saya bisa melunasi itu semua. Allah mudahkan jalan untuk bisa melunasi itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi kalau ada orang ngutang sama kita jadinya gimana? Ditagih. Tagih apa kasih kebebasan sodako? Tagih. Wa anta sodakum khairul lahu. Gimana? Wa antas saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oh, bayangin Bu, kalau misalnya ada orang ngutang sama kita, orangnya susah, sedekahin ya Bu ya. Tapi kalau orangnya nggak susah, tagih ya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Mawadiati dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya adalah, kenapa orang banyak yang tersinggung jika hutangnya ditagih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Ibu nanya sama Ustadz. Mesti nanya sama yang nagih Bu tadi Bu. Kenapa? Silakan Ustadz. Nah, kenapa sih Ustadz kok kita pada saat ditagih itu ya, misalnya ditagih utang ya, kok kecenderungan orang-orang itu malah ya maaf ya, malah galakan dia atau ya memang gimana gitu Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus. Kenapa sih yang diutangin itu ditagih terkadang suka galakan dia. Marah dia. Yang pertama, Ibu, bahwasanya dia berpikir bahwa saya ini tidak berhutang. Menganggap itu hanyalah hal biasa, pinjaman yang biasa. Ketika dia berpikirnya bahwa ini adalah bukan hutang, maka dia akan seperti itu sifatnya. Enggak merasa punya hutang, satu. Yang kedua, dia punya tekanan yang sangat luar biasa. Orang yang berhutang itu punya tekanan di dalam kehidupannya sehingga membuat kegelisahan itu memuncak. Yang kemudian yang ketiga, dia sampai marah itu Bu, karena rasa malunya lebih besar ketimbang salahnya. Kalau orang bersalah, dia bisa ada kemampuan dirinya untuk minta maaf. Ada kemampuan dirinya untuk merubah dirinya ketika salah. Tapi kalau seandainya malu, nggak bisa kayak begitu. Begitu sangat malunya ini karena hutang. Apatah lagi dia merasa bahwa dia sudah tidak mampu untuk bisa melunasi hutang itu. Dari faktor-faktor itulah timbullah
emosi yang memuncak, ketika itu dia bahkan bisa lebih galak ketika ditagih. Itu jadi seperti itu. Makanya betul kata Allah di dalam Al-Quran ya 282 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tajayantum bidainin ila ajalim musammal faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ada urusan hutang piutang, maka dicatatlah. Dicatat dalam artian bukan kita tidak percaya. Dicatat bukan artian kita membuat orang lain itu, lu gak percaya banget sama gua gitu. Bukan, karena perintah Allah di dalam Al-Quran harus dicatat. Untuk apa? Nanti kalau seandainya kita tidak ada umur, baik yang memberikan hutang maupun yang hutang, itu ada tandanya di sana. Maka ketika orang meninggal dunia, begitu sangat pentingnya hutang ini harus dilunasi, sampai di akhirat pun ditagih kita. Kalau di dunia masih ngegantinya dengan uang, betul? Masih di dunia masih diganti dengan uang. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kalau tidak dibereskan itu semuanya, bukan diganti lagi dengan uang, tapi dengan kebaikan kita, pahala kita. Maka merugilah seseorang ketika itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saat sekarang ini yang ada punya hutang, catat hutangnya di mana aja. Catat hutangnya di mana aja di dalam sebuah kertas, sampaikan kepada anak-anaknya. Nanti kalau bapak meninggal dunia, nih hutang-hutang bapak. Bapak masih berusaha untuk menjual aset misalkan. Bapak masih berusaha agar bisa melunasi hutang-hutang ini. Tapi ketika bapak meninggal dunia, tolong bapak ya, ini bapak punya aset ini, silakan dijual, silakan dijual. Ketika sudah bereskan hutang bapak semua, barulah warisan itu dibagi. Ini mah warisan dulu dibagi, bapaknya utangnya masih banyak kagak dibantuin. Kasihan itu. Betul Bu? Maka ada kewajiban sebelum harta warisan itu dibagi, maka kita bereskan dulu tanggungan dunia orang tua kita. Kalau tanggungan dunianya, wasiatnya udah kita jalanin. Ya, wasiatnya bilang, ruko yang di sebelah jangan lu jual tong. Emang kenapa bapak? Punya orang. Wasiatnya udah dijalanin. Udah, kemudian hutang-hutangnya kita udah bereskan. Selesai, maka amal ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia tidak dibereskan urusan dunianya, kasihan orang tua kita nanti di akhirat, nanti amal ibadahnya hangus untuk bayarin hutang nanti. Maka kita tolong wujud cinta kita, sayang kita kepada orang tua kita, bereskan kewajiban amanah hutang dunianya. Maka setelah itu barulah dibagikan harta warisnya, ya seperti itu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah Bu. Udah jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau nanya? Mana lagi yang mau nanya? Udah cukup? Baik. Nanti ya, sabar ya yang mau nanya. Nanti saya kasih kesempatan kedua. Kayaknya kalau ngomongin utang nih nggak ada habis-habisnya nih. Ada yang mau curcol juga. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Tadi di segmen pertama Ustadz kita Randy Tanjung sudah menyampaikan makna dari surah Al-Baqarah ayat 282. Bicara mengenai hutang. Hutang itu harus dibayar. Yang ternyata hutang itu katanya kalau berdasarkan tema dibawa sampai ke akhirat. Punya dampak sampai ke akhirat buat kita. Nah, kita akan lanjut lagi ngomongin hutang. Kita masih mengkaji surah Al-Baqarah. Dan kali ini sudah ada di samping saya guru kita, guru yang mulia Ustazah Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Ustazah? Alhamdulillah baik berkat doa Ustadz dan ya Allah, bajunya cakep banget warna pink iya begini. Dong, manja. Iya. Silakan Ustazah, betul. Barakallahu fikum, terima kasih Ustadz David Halik dan juga pemirsa semua yang berada di rumah maupun yang berada di sini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu. Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Qauli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya kita masih bisa ngaji di sini bareng-bareng bersama bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Dan juga ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah. Ngomongin soal utang, astagfirullahalazim. Jadi kalau hutang ini memang pasti akan dibawa sampai ke akhirat. Karena apa? Yang pertama, kadang orang ngutang itu nekat. Dia bukan untuk kebutuhan tapi untuk gaya-gayaan. Understand? Udah tahu nggak mampu bayar masih ngutang. Belum beres masih ngutang. Ngutang di sini belum beres ke sini. Udah ke sini lagi. Kabur. Kadang-kadang bukan kabur pemirsa, dia keluar dari grup. Ada kayak begitu? Emak-emak banget ya. Di grup ya kan, tersinggung dikit keluar. Punya utang takut ditagih keluar dari grup. Bikin grup baru. Ini yang pertama. Jadi kalau ngutang untuk gaya hidup, na'udzubillahi min zalik. Kecuali kalau mungkin ngutang karena anak sakit. Bolehlah kita tolongin. Ngutang karena mungkin belum bayar sekolah, bolehlah. Tapi kalau beli tas 30 juta ngutang, BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya. Tepuk tangan dong. Na'udzubillah, ini yang pertama. Yang kedua, Islam tidak melarang untuk ngutang, yang penting apa? Wal yattaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah. Ini sama orang gak takut, sama Allah gak takut. Apa coba? Na'udzubillahimin. Maka dinyatakan dalam Al-Quran lanjutannya, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Tulislah orang yang ngutang ini dengan para saksi, para penulis dengan cara yang adil. Apa? Tidak berat sebelah. Kalau emang ada yang ngutang tulis. Walaupun temen jangan pakai gengsi. Yang ketiga takwa, catatan sudah ada, Quran sudah ada, pakai dong Qurannya. Ngaji PKK tapi nggak dipakai. Tahu nggak PKK? Pengajian kesono kesini. Pengajian kaditu kadie. Senin ngaji, Selasa ngaji, tapi surat Al-Baqarah 282, 283 kagak dipakai. Ini makan bubur kacang ijo panas-panas. Cakep. Jilbab ijo udah lunas. Oh dikasih. Kok aku nggak dikasih? Jadi pemirsa semuanya, para alim ulama semua, tokoh masyarakat. Jadi kita di sini belajar bareng. Satu, bertakwalah kepada Allah. Kedua, boleh ngutang tapi tolong bayar. Yang ketiga, Islam tidak melarang ngutang tapi bukan untuk gengsi-gengsian. Dan yang keempat, ingat, hidup ini tidak hanya sekedar hutang. Karena apa? Kita pun juga harus berusaha berdoa kepada Allah. Karena orang kalau kebiasaan ngutang adalah penyakit. Tuh, 2, 3, penyakit. Oh udah. Maka ada kalimat yang dinyatakan apa? Kalau orang ngutang itu malam dia nggak bisa tidur, siang dia terhina. Malu dia mau kemana-mana. Asal jalan ngutang ini malu tahu. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi yuk kita coba sama-sama berdoa. Semoga kita dijauhkan dari hutang, apalagi nekat-nekatan. Kalau emang nggak bisa beli tas harga 30 juta, udah belilah tas harga 30.000, banyak kok. Enak lagi tas 30.000, 10 300.000. 30 juta cuman atu, yuk. Secara kita kan ngaji kan tiap hari. Senin tasnya ganti, Selasa ganti, Rebo ganti, ya, seragam aja ganti mulu, ya kan? Senin ijo, ya kan? Ijo army. Itu mau ngaji apa mau perang ijo army? Perasaan ya Pak ya, yang biasa pakai seragam tuh cuma ibu-ibu, bapak-bapak mah enggak. Boleh Bu, tapi tolong jangan sampai ngutang, apalagi suami nggak tahu. Buat teman-teman semua barangkali ada anak yang mau menikah nih, bulan depan, tahun depan, tanyakan calon mantunya. Apakah dia punya utang atau enggak? Takutnya pas nikah, tiba-tiba baru akad nikah, baru 2 malam, 3 malam, tiba-tiba, Mas, aku punya hutang. Mas yang bayarin ya lah, dia ngutang dari belum nikah yang bayarin kita. Periksa pasangan kita ya sebelum nikah, tolong judul enggak dia, pinjol enggak dia, ngutang enggak dia, takut kita yang kena getahnya. Ya iya kalau nangka mah ya, nangkanya enak getahnya ada. Lah ini utang, na'udzubillahi min zalik. Yuk kita baca doa sama-sama, dihindarkan dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dolaid dain wa golabati rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jauhkan kami dari rasa sedih karena yang masa kemarin, sedih masa yang akan datang. Jauhkan kami dari perasaan lemah dan juga malas. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan juga kikir dan pelit dan medit. Dan jauhkan kami ya Allah dari terlibat hutang dan diintimidasi oleh orang lain. Orang kalau ngutang gak bisa bergerak, tapi ada tuh orang-orang ngutangnya banyak gak tahu malu. Udah keluar dari grup ya kan, masuk grup lain, bergaya-gayaan, posting-posting segala macam. Padahal di grup sini belum beres, masuk grup lain. Kan dia bergaya lagi, dia pergi lagi, mencari mangsa. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari hutang piutang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Ya. Utang itu bukannya nggak boleh. Yang nggak boleh itu nggak bayar hutang ya. Ngutangnya boleh ya Ustazah? Boleh. Boleh. Ya apalagi kalau kita ngutang dalam rangka nolong orang ya. Ya. Nah buat kita yang ngutangin juga lihat-lihat kondisi orangnya. Kadangkala ada hal yang kita pikir ya udah kalau emang nih orang kita pikir nggak sanggup, kebutuhannya buat nyambung hidup, lunasin aja. Udah kita ikhlasin, kita sedekahin gitu. Boleh. Nah yang nggak boleh itu adalah kita yang ngutang untuk kebutuhan gaya. Gengsi-gengsian. Iya. Nah ini yang jadi udah gitu nggak dibayar lagi. Emosi banget kayaknya Ustazah. Kakak David, aku kan Ustazah Juniper. Oh apa itu? Julid nyinyir baper. Masya Allah. Baik, oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang hutang. Hutang nggak cuma sekedar bicara materi, tapi juga lisan menjanjikan sesuatu juga termasuk dengan hutang. Kita akan kaji lebih dalam hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bu, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau dapat hadiah, coba jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak ya. Pertanyaannya adalah apa surat yang dibahas pada hari ini? Siapa? Surat Al-Baqarah ayat 200. Ayo Bapak silakan. Ya, ini. Enggak lah, Wisma kali. Ya, Bapak, siapa namanya Pak? Nama saya Pak Sudarno. Sudarno. Baik, Bapak, pertanyaannya apa surat yang dibahas pada hari ini, Pak? Yaitu surat Al-Baqarah. Betul? Alhamdulillah, betul jawabannya Pak. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Selamat ya Pak, jangan lupa dipotong pajak. Masih semangat? Masih. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah membahas tentang hutang ya. Tadi disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa kalau kita berhutang maka wajib dicatat. Dicatat. Apa yang dicatat? Nilainya dicatat,
pengembalian kapannya dicatat. Nah, apakah cukup hanya dengan dicatat? Kita akan kaji lagi ya dengan surah Al-Baqarah selanjutnya, itu surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Randy Tanjung untuk menyampaikan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi telah kita bahas bahwasanya Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman ketika ada hutang piutang agar dicatat. Ayat selanjutnya juga ketika setelah dicatat hutang piutang tersebut, maka harus ada sebuah jaminan. Maka pelajaran buat kita, jangan pernah mau berhutang jika tidak ada sesuatu kemampuan bagi kita untuk dapat membayar. Betul? Berapa banyak yang pada akhirnya mereka susah untuk membayar hutang itu lantaran dia berhutang tanpa berpikir dahulu bagaimana cara mengembalikannya. Oleh karena itu gaya hidup konsumtif harus kita hilangkan. Gaya-gaya hidup yang serba mewah harus kita hilangkan. Kenapa? Zaman saat sekarang ini kalaulah kita mengikuti gaya-gaya teman kita di lingkungan kita yang kita tidak mampu untuk mengikutinya, maka bahaya. Termasuk ibu-ibu kalau lagi ngaji, hati-hati jangan bikin cemburu sosial. Betul? Pakai perhiasan yang biasa-biasa saja. Pakai cincin yang biasa aja. Jari 5 jangan pakai cincin 10. Ini tumben banget nih Bu Asia. Kok tumben banget nanya mulu sama Ustazah. Ternyata dia pakai gelang yang baru. Ustazah. Nggak taunya di tangannya gelang semua, Masya Allah. Nah, ketika kita punya gaya hidup yang demikian, maka kita ada potensi untuk selalu berhutang. Ketika kita melihat tetangga kita jauh lebih kita, saya nggak bakal mau nih yang namanya kalah sama dia. Pasti dicari-cari bagaimana saya bisa mengalahkannya. Sampai beli tas harganya miliaran. Wah, padahal kalau ngaji tetap aja pastel juga yang dimasukin. Betul? Yang biasa saja. Ketika kita mampu, pada dasarnya agama kita ya memberikan ada yang namanya hutang piutang, tujuannya tidak lain yang paling utama adalah tolong menolong. Itulah intinya. Di dalam agama kita diajarkan ketika kita tolong menolong harus dicatat. Kemudian buat janji kapan kita akan membayarnya. Sekalipun itu sudah dibuatkan janji, harus ada juga jaminan untuk kita mampu membayarnya. Dan ada minimal 2 orang saksi dalam kita berhutang. Agar ketika kita meninggal dunia ada saksinya. Maka ibu Rasulullah dahulunya ketika Rasulullah mau menyolatkan jenazah, Rasulullah bertanya, ini si mayit punya hutang atau tidak? Ketika Rasulullah mengetahui bahwa si mayit ini punya hutang, Rasulullah enggan untuk mensolatkan, disuruhlah para sahabat untuk mensolatkan. Ketika itu datanglah sahabat, ya Rasulullah biarkan saya yang membayar hutang dari si mayit tadi. Maka Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Makanya kita saat sekarang ini ketika kita keluarga kita ada yang meninggal dunia, ahli warisnya datang ketika itu berbicara di hadapan si mayit dan juga seluruh jamaah mengatakan bahwasanya kalau ada salah almarhum semasa hidupnya tolong dimaafkan. Betul? Yang keduanya disampaikan apa? Jika ada hutang piutang almarhum semasa hidupnya tolong menghubungi keluarganya, khususnya saya sebagai ahli warisnya. Demikian, nanti ketika selesai masa kesedihan itu, masa duka itu, datang orang menagih janjinya, menagih hutangnya, maka kita usahakan untuk membayar. Ya, maka dirubah gaya hidup kita. Jangan sampai sedikit-dikit kita pinjam, kita pengen ini, kita pinjam, kita pengen ini, kita pinjam. Kenapa? Zaman sekarang lebih mudah untuk meminjam, betul?
cukup dengan KTP cair 3 juta. Betul nggak? Namanya pinjol. Nggak taunya KTP orang digunain. Naudzubillahimin bahaya. Ya, maka kalau seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak sekali, bukan kebutuhan yang utama, maka jauhi yang namanya hutang. Maka ibu-ibu hati-hati, kita nggak tahu usia kita sampai di mana. Yang masih punya hutang bala-bala di tetangganya bayar. Bapak-bapak suka ke warung nih, ke warung-warung Madura, warung-warung segala macam, sekarang udah ditulis tidak menerima hutang. Ya, maka nggak boleh tuh. Udah kesian kita punya saudara, punya warung segala macam, nggak sederhana warungnya diutangin. Giliran ke supermarket segala macam, berani kita untuk bayar. Ya, gimana saudara kita mau kaya sementara belanja 7.000 aja, ntar ya bayarnya bulan depan. Ya, ini makanya kita bantu saudara kita. Jika kita sudah tidak mampu untuk membayar hutang, maka datanglah ke bagian amil zakat untuk bisa meminta bantuan di sana. Baru dicari solusinya. Jangan ke Ustadz. Ustadz, saya punya utang 2 miliar, mungkin Ustadz bisa bayarin. Ya, Ustadz mah bisa ngedoain doang. Ya, yang nggak tahu Ustadz juga punya utang. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi kalau misalnya kita ada utang, ya di ayat ini diingetin tadi, kalau misalnya kita ada utang, nggak sempet nyatet atau nggak ada orang buat nyatet, boleh kasih jaminan Bu. Ya, misalnya ngitangnya 2 juta, ya ada nggak jaminan yang nilainya sama dengan 2 juta, ya gitu. Nih saya taruh dulu uang jaminan, ya saya kasih barang saya, simpen deh barang saya, nanti saya ambil barang saya. Ibaratnya kayak orang ngegade ya Bu ya. Ya, pengalaman gade ada yang pernah? Nggak usah dibilang, nggak usah ngaku, udah. Jujur amat ibu-ibu di sini. Masya Allah. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti Ustadz dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimanakah cara berutang yang baik Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurbaiti, gimana caranya berhutang yang baik Ustadz? Nah, nih, boleh nih diikutin nih yang mau ngutang. Cara ngutang yang baik silakan Ustadz. Bu. Pertanyaannya cara berhutang yang baik. Simak ya. Dengerin. Gini caranya. Pertanyaan bagus Ibu. Terima kasih atas pertanyaan. Saya menjelaskan bukan ngajarin untuk berhutang ya. Ngasih tahu. Tapi kalau bisa. Ya. Cara berhutang yang baik, satu Bu, kalau seandainya kita sudah betul-betul mentok kita harus berhutang. Satu itu. Yang kedua, niat kita dari awal saya ini niat pengen bayar. Ya, niat saya pengen bayar. Beda loh orang berhutang dengan lupa dengan hutangnya. Lupa nggak mau bayar. Itu beda. Ya. Maka ketika kita punya niat Bu, pengen bayar, maka disitulah kita berhutangnya dengan baik. Kenapa? Niat saya pengen bayar karena ini saya kepepet aja. Mau bayar anak sekolah mungkin. Ada kebutuhan saya pengen beli beras, tapi saya baru terima uangnya nih minggu depan. Begitu ya, jadi seperti itu. Pokoknya yang intinya adalah niat kita untuk membayarnya. Yang ketiga Bu, ya adab kita berhutang itu kita punya sesuatu yang bisa kita bayarkan. Dalam artian kita mampu untuk membayarnya. Makanya nggak boleh berhutang melebihi kemampuan kita untuk membayar. Kalau ibu mampunya 1 bulan membayar hutangnya 1 juta, maka nggak boleh kita punya hutang yang lebih dari itu. Kenapa? Godaannya nanti banyak. Makin lama makin susah, makin gelisah hidup kita. Kita hidup itu lebih enak walaupun kita hidup sederhana, tapi ibadah kita enak nggak punya hutang.
Ketimbang kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita suka jalan-jalan ke luar negeri, ternyata dari hutang semuanya. Nggak ada kebanggaan bagi kita. Tapi ketika kita punya kendaraan, kita mampu itu untuk membayarnya sampai lunas, maka insya Allah itu jadi kemudahan untuk kita. Maka beda gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup kita memang produktif. Kita butuh untuk usaha, kita butuh untuk memang kebutuhan kita, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya betul-betul kita terdesak, maka boleh yang namanya berhutang. Tapi kita harus niat mengembalikannya, kemudian kita juga harus mampu untuk membayarnya. Jika tidak mampu untuk membayarnya, bisa kita mendatangi orang-orang yang dermawan, orang yang kaya, bisa kita untuk membantu bantuannya, ya. Jadi seperti itu. Maka ibu-ibu semua jangan khawatir ketika kita meninggal dunia. Mengatakan bahwasanya kira-kira doa seorang anak itu dikabulkan atau tidak. Sampai atau tidak surat Al-Fatihah itu. Insya Allah kalau kita meninggal dunia, Al-Fatihah itu sampai kepada orang yang meninggal. Kenapa? Ketika orang yang meninggal dibayarkan hutangnya, saya membayar hutang bapak saya, ya. Ketika dijawab ijab kabul itu lunas hutang bapak saya, maka selesai tanggungannya. Maka di akhirat tidak ada lagi ditagih. Tapi kalau seandainya kita masih meninggalkan hutang, tidak ada lagi yang mampu membayarnya, maka disitulah nanti kita tertanggung di akhirat di pengadilan Allah. Kita akan diminta pahala kita dan kita menderita nanti di sana. Naudzubillah. Terima kasih Ibu. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Intinya mah cara ngutang yang baik itu adalah dibayar, gitu ya Ustadz ya. Jadi ngutang itu dibayar. Yang kedua, ngutangnya itu karena memang kebutuhan yang benar-benar urgent, ya. Kebutuhan yang benar-benar menyangkut nyawa, menyangkut hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Gitu. Baik, oke. Kita akan lanjut lagi mengkaji surah Al-Baqarah. Ini ada satu ayat yang kita akan bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 284 ya. Selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, seperti apa kajiannya? Tentunya akan kita bahas lebih dalam bersama dengan Ustazah Lulung. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kita kembali dilanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah. Ayat yang sekarang kita bahas ayat 284 bersama dengan guru kita Ustazah Lulung. Silakan Fadhil Ustazah. Terima kasih Kakak David, Ustadz muda. Masya Allah. Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada tema kita hari ini tentang hutang piutang, yang jangan ngutang cuman karena gengsi. Kalaupun ngutang boleh dalam Islam, tapi jangan lupa untuk bayar. Masalahnya ada orang diutangin dalam surat Al-Baqarah 284. Dia memang ngutang tapi ada niat yang tidak baik. Biarin ngutang sama bapak ini. Kan bapak ini kan orang kaya, gak usah diganti lah. Karena kalau kita minta ganti, gitu aja pakai minta diganti. Kan kamu lebih banyak duitnya daripada saya. Begitu. Bagus sih ucapannya, kita didoain banyak duit. Tapi kan jadinya kalau gak bayar utang gimana? Kan kita jadi repot kalau kamu gak bayar utang gitu. Bunda, iya gitu ya. Bunda, iya. Bunda. Ayah. Iya. Biasa emang kalau bapak-bapak ngomong sehari cuma 6.000 kata. Lah kita 20.000 kata. Jadi Pak, kalau ada ngutang jangan bapak yang nagih, ibu-ibu aja suruh nagih. Karena berbahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama kalau ngutang kita harus takut kepada Allah, bertakwa. Kedua, jangan ada niat untuk tidak bayar. Karena ketika niat tidak bayar, maka Allah tidak lapangkan rezekinya. Tapi kalau kita ada niat untuk membayarnya, maka Allah mudahkan untuk bisa melunasinya. Di dalam hadis dari riwayat Ibnu Majah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahodha amwalan nas, barang siapa mengambil harta manusia niatnya ngutang, summa ya yuridu ada aha, dia niat bisa mengembalikannya, minjem dong.
Ntar pokoknya di hatiku aku niat pasti aku balikin. Ya. Ketika dia yuridu adahallahu anhu. Maka ketika dia punya niat baik, ngutang dan niat bayar, pokoknya saya harus bertanggung jawab gitu kan ya. Maka Allah mudahkan dia untuk bisa melunasi utang tersebut. Waman ahozaha. Tapi barang siapa yang mengambil uang manusia dalam artian dia ngutang sama orang lain, yuridu itlafaha, dia dengan niat kepengen apa? Melenceng dari membayarnya, biarin gue utang. Lo bayar enggak? Gak usah. Ngapain juga gitu kan ya. Ketika dia berniat untuk yang namanya mengabaikan hutangnya itu nggak mau bayar, maka atlafahullahu azza wa jalla. Allah akan persulit rezekinya. Allah akan sempitkan rezekinya. Maka di sini adalah satu bertakwa, kedua punya niat yang baik. Innamal a'malu niat. Jadi jangan punya niat macam-macam. Allah Maha tahu. Emang kita nggak tahu. Tulisan tinggal tulisan biasa. Tapi ingat, jangan hanya cinta di atas kertas. Asik. Jangan cuma tulisan tapi amalkan. Ntar takutnya kita jadinya ada lagu. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Apalagi? Wah, ini biasa selawatan, keren ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, yuk kita punya niat untuk membayarnya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Salinglah kita tolong menolong dalam kebaikan. Orang udah baik minjemin kita, jangan punya niat macem-macem. Orang udah baik nolongin kita, tapi sekali lagi ngutang untuk keperluan yang urgent. Bukan untuk gaya-gayaan. Yang seperti saya bilang tadi di atas kan, bahwasanya apa? Kalau nggak mampu beli tas yang macem-macem, apalagi beli seragam yang macem-macem, udahlah. Kan murah belum tentu kita nggak cocok, bisa jadi cocok. Ada mahal tapi nggak cocok, contohnya skincare. Kalau nggak mampu beli yang mahal, ya udah cari tepung yang namanya tepung beras. Kasih susu cair, taruh di sini. Yang ada bukannya kitanya mulus malah kriuk. Makanya Pak ya, kalau punya istri tolong dikasih modal gitu loh. Untuk dia punya skincare. Ya, jadi sekali lagi yuk bismillahirrahmanirrahim, balik lagi ke ayat tadi Al-Baqarah 284. Niatlah niat yang baik. Innal hasanati yuzibnas sayyiati. Yang namanya perbuatan baik, niat yang baik akan menghilangkan kesalahanmu. Ucap yang baik-baik, jangan punya niat jelek. Tadi udah dinyatakan dalam hadis, kalau kamu niatnya nggak bayar, Allah persulit rezekimu. Jadi kalau ngomong, nanti kamu ganti nggak? Ganti insya Allah. Buat bayar apa sih? Ini buat ke dokter, boleh. Kamu bayar nggak nanti? Bayar insya Allah, orang kaya gitu. Terus ngomong orang kaya, jangan, oh kenapa sih pakai nagih-nagih? Aku kan susah, jadinya susah. Dalam surat Ar-Rahman dinyatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullayaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari semua orang pada minta sama Allah, ya minta rezeki, minta sehat. Maka setiap hari Allah dalam kesibukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam hadis dari Amr bin As, apa kesibukannya? Allah lihat ucapan kita, Allah lihat niat baik kita tiap 4 menit sekali. Paham? Jadi don't reach people difficult. Tahu nggak? Apa tuh artinya? Jangan kayak orang susah. Betul kan Pak? Don jangan. Rich kayak, people orang, difficult susah. Jangan ke orang susah. Giliran ngutang melas-melas, giliran yang namanya diminta malas. Giliran utang aja sok kasihan mukanya. Giliran pas ditagih galakan dia. Ada kayak begitu? Nah, uzubillahi min zalik. Jadi sekali lagi yuk sama-sama kita semua yang pada ngaji, kita sama-sama amalkan, termasuk saya semua, utang janji, utang piutang, utang duit, utang apapun kita bayar. Kecuali kalau misalnya kita ada minta maaf ya saya belum bisa bayar, itu berarti orang yang sangat bertakwa. Siapa orang yang tidak bertakwa? Orang yang udah punya utang merasa nggak punya utang dan merasa nggak salah. Nggak punya apa namanya Kak David? Feeling guilty. Oh nggak punya ngerasa bersalah. Bahasa Tangerang. Oh iya. Feeling guilty feeling, nggak punya perasaan bersalah. Jadi orang bertakwa itu punya rasa bersalah. Maaf ya. Kedua, kasih saya waktu ya. Yang ketiga, ada niat mengembalikan. Tapi kalau orang munafik, sok pura-pura nggak kenal. Ingat, manusia juga punya rasa sedih Bu.
Jadi nggak bisa kita bilang gini, kan kamu orang punya, ngapain sih pakai nagih? Kamu kan orang beriman, kamu orang ngaji. Lah giliran ngaji ditaruhnya ke kita. Giliran dia bisa nggak berutang? Hah? Maaf ya Bu. Wattaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua kepada Allah dimanapun kami berada. Dimanapun kita harus bertakwa. Coba ibu pegang tangannya segini. Coba ibu cubit semuanya. Sakit nggak? Itulah manusia, kalau dicubit sakit. Kalau ngutang maka harus bayar. Kalau enggak bisa sakit hati yang ngutanginnya. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal demikian. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Bu. Ya. Yuk ngaji yuk baca surahnya yuk. 284. Apa tadi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, itu dia Bu ya. Dihisap nanti sama Allah ya. Allah tahu apa yang nampak dan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita ya Bu ya. Bu. Jadi kita gantungin harapan sama Allah ya, benar ya Bu ya. Nah ngomongin soal hutang, memang hutang ini adalah janji ya yang harus kita tepati. Nggak cuman sekedar uang tapi juga lisan, ucapan. Misalnya ada orang, nanti kapan saya akan ajak kamu jalan-jalan, hutang tuh. Ada tuh, saya pernah diajak nggak jadi. Ini saya sebel banget deh. Saya jadi ingat Kak David, kalau diajak ngikut, kalau nggak diajak jangan. Oh, tapi iya. saya kalau nggak diajak nyusul. Silakan yang mau nanya angkat tangannya Ibu. Yang mana? Ya silakan mana tadi? Ini ya Ibu. Itu dia. Waduh itu mic-nya dalam tas itu disimpan itu. Mau dibawa pulang ya? Dibantuin mic-nya di dalam tas ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Rohyani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Ya. Saya mau bertanya Bu Ustadz. Ya silakan Bunda, Ustazah. sayang. Apakah seorang anak itu wajib membayar hutang orang tuanya yang sudah tidak mampu, tapi orang tuanya itu tidak mendidiknya? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang tuanya nggak ngedidik tuh, maksudnya anaknya nggak paham tentang ilmu itu gitu. Oh maksudnya orang tuanya nggak pernah ngasuh anaknya gitu. Oh gitu. Nih orang tua nggak pernah ngasuh anaknya, tapi nih orang tua punya utang. Misalnya contoh banyak di kasus yang orang tuanya sudah bercerai gitu ya dari kecil. Ayahnya di mana ya, anaknya di mana. Tahu-tahu begitu ayahnya meninggal, ayahnya punya utang. Nah ini anak punya kewajiban nggak ngelunasin hutang orang tuanya, khususnya ayahnya ini. Gitu ya Bu ya. Silakan Ustazah. Enak aja ya. Ntar saya marah nggak boleh, harus sabar. Ada 2 jawaban, mohon izin Bunda, Kak David, semuanya bapak-bapak. Jadi jawaban pertama bisa jadi kita bilang ngapain bayar? Dia aja nggak pernah ngedidik saya. Masa udah berpisah mengiran utang aja kita yang suruh bayar. Jawaban pertama ada ayatnya dinyatakan An-Nisa ayat 9. Waliyahsaladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kamu sebagai orang tua harusnya khawatir dong kalau ninggalin anak dalam keadaan lemah. Lemah ilmu, maka kita kasih pendidikan. Lemah harta, maka ada bab waris dalam surat An-Nisa. Warisan segini-segini, berarti kan harus ngasih harta sama anak. Bukan ninggalin utang. Tapi ngasih harta, ngasih ilmu. Itu baru orang tua yang tidak zolim. Ini pertama. Jadi kalau kita kayak ini ya gak usah bayar utang. Kalau emang kita gak mau, kalaupun mau silahkan. Tapi... Maaf, jawaban kedua sebenarnya dalam hadis anta wa maluka li abuka. Engkau dan dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kalau emang kita mampu bayarin. Kenapa? Orang tua ya sampai akhirat tidak akan pernah putus nasabnya. Kita bisa bayarin, alhamdulillah pahalanya gede. Ya, misalnya utang sekian-sekian, tapi saya bisanya nyicilin ya Pak atau nyicilin ya Ma. Niat yang baik, insya Allah Allah kasih rezekinya. Jadi terserah mau kayak tadi, ya udahlah. Atau mau dapat pahala yang banyak. Karena anta wa maluka liabuka. Karena engkau dan hartamu milik orang tuamu. Seperti itu. Kira-kira begitu.
Jadi antagonis ya. Ngelihat matanya antagonis banget. Kira-kira gitu. Menurut Kak David gimana? Kan emang orang tua boleh kita gitu. Ya, Islam kan mengajarkan tentang akhlak kan, ya kan. Ada akhlak, ada adab, ya kan. Nah kalau kita memang punya keluasan harta, tentunya Allah juga doakan juga semoga kita punya keluasan hati, ya kan. Kalau ada keluasan harta ya kita lunasi utang orang tua, walaupun harta orang tuanya nggak ngasuh kita, orang tua biologis gitu kan. Tapi kalaupun emang kita nggak mampu pun, ya, karena niatan kita pengen ini kita coba ya, tetap kita coba usahakan buat bantu orang tua kita. Karena apa? Yang dilihat itu setiap perbuatan baik kita itu untuk diri kita sendiri kan. Betul. Ya saja ya. Bukan untuk orang lain ya. In asantum ansatum anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ya udah baik aja, insya Allah Allah balas dengan kebaikan ya. Apalagi sama orang tua ya Kak David. Iya, apalagi sama orang tua. Jangan melihat kan dia begini, jangan. Kita mau dapat pahala nggak? Hah? Marah deh. Maaf Kak David. Bu. Bu. Kita bahas soal utang sampai keringet dingin ya Bu ya. Aduh, ngebahas utangnya udah lunas belum ini? Baik, insya Allah kita akan bahas lagi ya. Gak cuman hutang harta seperti saya bilang, tapi juga hutang janji. Gimana nih kalau kita udah janji sama orang mau ngumrohin beliau ya. Tapi pada saat sampai detik ini kita belum mampu, bahkan orang yang kita udah janjin udah meninggal dunia. Nah hukumnya seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita masuki segmen terakhir. Di sini ada segmen tanya jawab seputar hutang ya. Hutang baik itu hutang harta, hutang janji, dan hutang-hutang lainnya. Oke, baik, kesempatan pertama saya berikan kepada siapa nih yang mau nanya. Angkat tangannya silakan. Ya, oh Ibu, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya atas nama Tati Sulastri dari pengajian Nurul Hikmah mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya, bagaimana Allah bisa bantu melunasi utang kita supaya kita tidak kehilangan tidak kehilangan harga diri gitu. Diri. Oh, tidak kehilangan harga diri. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nanya kehilangan apa? Saya juga mikir kehilangan apa ya? Harga diri. Baik, Ibu namanya siapa tadi Ibu? Tati Sulastri. Ibu Tati Sulastri. Baik. Ustadz Randy, silakan Ustadz, gimana caranya ya, kan gini ya, kan tadi juga sama hasbunallah wa ni'mal wakil, kita gantungkan harapan sama Allah, kita menyandarkan diri kita sama Allah, bahasa ininya ya gitu ya, kita nempel sama Allah. Nah gimana caranya supaya kita yakin ya bahwa Allah bisa ngebantu kita ngelunasin hutang kita nih Ustadz, ada nggak mungkin apa misalnya kayak suruh puasa suruh sholat tahajud atau bersedekah justru, silakan Dai Fadol Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu ya. Yang paling utama adalah agar kita berlindung dari hutang dan sekaligus kita menjaga harga diri kita. Yang pertama kita berhutang hanya untuk kebutuhan yang mendesak saja. Itu salah satu untuk menjaga harga diri kita. Satu, kita mencoba tidak mudah untuk gampang berhutang. Yang kedua, adapun kita
terdesak untuk berhutang, maka berhutanglah dengan yang baik. Sesuai dengan kemampuan kita dan niat kita memang untuk membayar hutang itu tadi. Yang ketiga, ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu kepada para sahabat, wahai Mu'ad, aku akan sampaikan doa agar kamu ketika kamu banyak hutangnya sampai sebesar gunung Uhud. Bu, yang pernah ibadah haji, yang pernah umroh tahu yang namanya gunung Uhud, betul? Gunung yang begitu sangat besarnya di kota Madinah, itu kata Rasulullah, walaupun hutang kamu sebesar gunung Uhud, maka insya Allah mudah untuk melunasinya. Dalam artian apa? Walaupun hutangnya banyak, dengan doa ini insya Allah kamu bisa dimudahkan oleh Allah untuk dapat melunasinya. Surat Ali Imran ya, dikatakan bahwasanya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya biyahdikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di ayat Al-Qur'annya ada kalimat kulillahumma, maka ketika kita berdoa dimulailah dengan Allahumma. Jadi enggak dibaca kulillahumma, tapi bacanya langsung Allahumma. Itu doa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita betul-betul banyak punya hutang dan memohon kepada Allah kemudahan untuk dapat melunasinya. Kembali lagi kepada niat kita. Terkadang kita mampu untuk membayar hutang itu, tapi hati kita bilang entar aja dah, entar aja. Nah, ketika kita entar-entar itulah yang membuat diri kita semakin sulit. Ketika sudah ada diberikan kelapangan oleh Allah, kemudahan untuk membayarnya, kita tunda-tunda. Nanti esok harinya ataupun di lain harinya ternyata ada kebutuhan yang lain. Sehingga apa? Kepake lagi duitnya, betul nggak? Kepake lagi duitnya. Yang ada bukan kita mencicil hutang, melainkan nambah hutang di sana. Disitulah mulai terancam harga diri kita lantaran terlalu banyak hutang sehingga stres kita menumpuk, emosi kita meluap. Karena apa? Keadaan gelisah yang membuat diri kita ini berpikir nggak mampu dapat melunasi hutang yang telah banyak demikian. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, doanya apa tadi kalau diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis kepada Mu'adz bin Jabal ya, dikatakan apa doanya Bu? Apa? Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tan'iul mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya biyahdikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau lanjutnya tulijul laili fin nahari wa tulijul nahari fil laili wa tuhrijul hayya minal maiti wa tuhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairil hisab. Bu, apal? Apa langsung orang nanya apal malah nengok kiri kanan. Baik sekarang saya akan tanya sama Ustazah Lulung. Kalau tadi Ustadz Randy udah jawab, Ustazah Lulung, pertanyaan saya mengenai hutang janji ya. Kalau ada orang udah janji mau ngumrohin orang lain ya, seorang bapak atau seorang ibu, Bu, Pak, saya ada rezeki ya. Misalnya tetangganya gitu. Saya mau umrohin bapak deh atau ibu. Tahu-tahu memang belum ada kesempatan, orangnya udah keburu meninggal. Nah kira-kira begitu kita ada kesempatan, itu gimana? Dan gimana cara bayar hutang janji kita sama beliau yang udah meninggal ini? Silakan Ustazah. Baik kalau begitu. Waduh kaget saya. Kaget saya. Mohon izin Ustadz, mohon izin Ustadz David dan semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya janji hutang janji gitu ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 270 nyatakan kalau kita punya janji dan kita sengaja tidak laksanakan, maka kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita nggak mau mendapatkan janji ya nggak apa-apa sih, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Allah. Nah ini masalah kita sudah niat. Udah bismillahirrahmanirrahim, udah pokoknya udah tiba-tiba kan bukan kesan dari kita. Yang bersangkutan Allah panggil lebih dahulu. Jadi bukan dipanggil ke Mekah, udah langsung dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi
Nah bagaimana sikap kita nih? Kalau yang pernah saya pelajari mohon izin. Kalau kita ada utang janji sama orang, orang yang keburu meninggal, maka ahli warisnya. Jadi kalau misalnya nih bapak nih atau ibu mau kita umrohin, tiba-tiba beliau wafat, mohon izin. Ternyata ada anaknya atau siapa mantunya yang lebih dekat anaknya. Kita yang ngomong sama anaknya. Karena ada dalam hadis nyatakan, ya Rasulullah kalau ibuku atau orang tuaku punya hutang puasa, siapa yang gantiin? Anaknya, kan begitu. Kalau dia punya hutang haji, ada yang badalin, siapa? Anaknya. Tapi dengan syarat dia udah haji. Kalau satu lagi kalau dia punya hutang umroh, ya anaknya juga. Kalau memang kita ingin membayar. Karena apa? Silaturahmi dengan orang sudah wafat itu ada 4. Kata Ibnu Abbas. Yang pertama yaitu mendoakannya. Yang kedua as-salatu alaihi, memberikan selain mendoakannya adalah memohonkan ampun untuknya. Dan yang ketiga bersilaturahmi kepadanya. Dengan cara apa? Oh iya gak dapat orangnya, dapat ada ahli warisnya. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah as-shadaqatu alaihim, bersedekah atas namanya. Jadi bisa diwakilkan. Jadi kita juga janji ditepati. Yang wafat juga senang karena anak cucunya diumrohin. Oh gitu ya. Jadi diumrohin dong. Iya. Jadi nggak orang tuanya udah meninggal, anaknya yang kita umrohin nggak apa-apa ya gitu ya. Apa-apa. Jadi janji tetap janji harus ditepatin. Apalagi kalau memang kita kebetulan rezekinya ada. Insya Allah. Ya, kalau ya ada benar. rezekinya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Yeay. Pak, utang adalah janji ya yang harus kita tepati, baik itu uang maupun juga lisan dan ucapan kita. Pertanggungjawabannya ada di yaumil akhir nanti. Karena itu wajib bagi kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Walaupun belum sanggup sekarang, tapi mari kita niatkan untuk bisa melunasi hutang kita supaya nanti ya di yaumil akhir pertanggungan jawaban kita sudah selesai. Dan kalaupun kita melihat kita yang memberi hutang, kita melihat orang yang kita hutangi ini ada kesulitan, tidak mampu, kita sedekahkan pun itu jadi pilihan. Dalam artian apa? Untuk meringankan bebannya, meringankan hidupnya. Supaya apa? Supaya orang ini menjadi lebih baik kehidupannya. Dan kita pun gak akan pernah ngerasa kekurangan. Kenapa? Karena setiap hari kita akan mendapatkan pahala sedekah sebesar nilai yang kita berikan kepada orang yang kita hutangi tersebut ya. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Dan penghujung acara ini mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada guru-guru kita Kiai Randy Tanjung untuk memimpin doa pada kesempatan kali. Silakan. Baik. Sebelum doa, ibu-ibu tadi doa yang saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Silakan nanti dibuka untuk dibaca jika kita ingin mudah membayar hutang ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq ya Allah. Engkau yang Maha Pembuka rizki ya Allah. Mudahkanlah rizki kami ya Allah. Berkahilah rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini mungkin kami masih banyak beban akan hutang, amanah hutang kami ya Allah. Mudahkan ya Allah agar kami bisa melunasi segala hutang-hutang kami ya Allah. Wabil khusus hutang riba ya Allah yang kami yakini bahwa ini adalah tidak baik ya Allah. Bahwa ini adalah haram ya Allah. Kami berlindung dari hutang dan juga riba ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah agar kami bisa melunasi segera ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala kesulitan yang ada di
dalam diri kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau lah kami memohon pertolongan ya Allah. Tidak ada yang dapat kami mintakan pertolongan ya Allah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahimu ya Wadud, ikhfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghaniyu ya Mughni ya Mu'ti ya Wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita diberikan kekuatan keimanan untuk memperbaiki diri kita sehingga kita wafat kelak di dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru فانتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد